Cara menjadi orang kaya. Jadi, kaya itu uang atau kebahagiaan? Menarik ya. Dan gue akan bahas hal ini pakai dua perspektif yang berbeda. Oke, check this out. Pertama, gue mau bahas ini pakai perspektif objektif gue atau sudut pandang objektif gue gitu ya. Nah, kalau kita lihat pakai kacamata ekonomi, alat ukur sebuah kekayaan itu tuh jelas uang ataupun aset. Oke? Tapi kan lu pernah bahas di konten lu episode 4 kalau uang itu masuk ke dalam kategori interrealitas subjektif atau intersubjektif reality. Kok lu bisa jadiin itu argumen di perspektif objektif sih? Tenang, gue bawa variabel uang atau kategori intersubjektif reality di konten gue sebelumnya itu karena satu hal. Apa? Ya karena kita semua masih sepakat kan kalau uang itu punya nilai. Ya, betul? Jadi, kalau saat ini gue bahas ini pakai perspektif objektif yang tadi pakai kacamata ekonomi, jelas dong kalau sebuah kekayaan seseorang atau kekayaan itu sendiri punya alat ukur yang jelas. Apa itu? Uang ataupun aset. Artinya apa? Artinya kalau elu belum punya itu tadi uang ataupun aset dalam jumlah atau nominal tertentu, ini acuannya kalian bisa bisa search di Google. Tadi udah gue baca tadi data-datanya bahwa dalam jumlah tertentu ya, kekayaan seseorang dalam tolak ukur tadi uang ataupun aset pakai acuan misalkan rata-rata pendapatan finansial masyarakat Indonesia atau bahkan pakai acuan global finansial. Ya secara objektif gue ataupun lu kalau belum memenuhi itu ya kita berarti belum bisa disebut rich people dong. Ya nggak sih? Paham nggak? Oh shit. Oke, gue lanjut ke perspektif yang kedua, yaitu perspektif subjektif. Oke, karena gue mau bahas perspektif dua ini dari sisi subjektif, maka dari itu masing-masing kita berarti punya argumen masing-masing ya. Kalau gue pribadi, gue melihat misalkan kekayaan itu diukur dari kebahagiaan, bukan pakai duit. Artinya kita nggak pakai ekonomi ya, kita nggak pakai kacamata ekonomi gitu. Ya berarti kemungkinan acuan yang bisa kita pakai itu kan mengarah kepada psikis seseorang gitu, psikologis ataupun ranah sosial atau sosiologis. Nah, jadi kalau cara menjadi orang kaya tadi disampaikan narasinya dan diklarifikasi sebagai pernyataan subjektif saja di mana alat ukurnya tadi misalkan pakai acuan psikologis ataupun sosiologis, ya gue sepakat nggak masalah kalau misalkan alat ukur kebahagiaan adalah punya anak yang lucu gitu katanya ya, atau mungkin teman setia, istri setia, atau apapun lah yang berbahagia-bahagia dalam kekeluargaan gitu ya. It's okay, itu kan kembali kepada argumentasi masing-masing individu gitu. Karena kembali lagi itu kan subjektif. Jadi yang diklarifikasi harus di situ gitu loh. Cara menjadi orang kaya yang subjektif. Gitu kali ya, gak tau deh gue. Nah, yang jadi masalah di sini kalau publik itu nggak bisa memisahkan dua perspektif ini, misal judulnya cara menjadi orang kaya. Ekspektasi publik kan otomatis, wah ini adalah sebuah tips and trick untuk mendapatkan duit secara cepat gitu, atau wah ini adalah tips and trick supaya karirku evolve lebih cepat dan semacamnya. Tapi di dalam narasi tersebut malah mengungkapkan sebuah kebahagiaan di mana acuannya bukan ekonomi tapi lebih ke sosiologis psikologis. Ya gimana ya ngap ya? Jadi kalian lebih berdiri di perspektif yang mana menurut kalian? Atau mungkin kalian berdiri di dua perspektif itu tadi. Gimana? Komen di bawah. Biar Instagram gue ada kehidupan gitu ya. Makasih.